Yeah. Hari ini aku bakal review produk lagi. Hari ini aku bakal review gainer Evomesh yang sudah pernah kita review. Ternyata dia ngeluarin formulasi baru untuk rasa terbarunya. Nah, hari ini kita bakal coba review gimana produknya. Untuk Evomesh sendiri sebenarnya sudah pernah kita review sebelumnya. Mungkin kalian yang belum pernah lihat silahkan coba cari videonya. Cuma untuk rasa yang terbaru yaitu coklat hazelnut, ternyata dia mengeluarkan nutrition pack yang baru, yaitu sekarang sudah ada cantuman BCAA dan glutaminnya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah secara makronutrisi dia ada yang berubah atau enggak. Untuk satu kali takaran saji dia mengandung 932 kalori. Lalu kalau dari makronutrisinya sendiri, fat 4 gram, karbohidrat 172 gram, sugar 15 gram, dan protein 52 gram untuk satu kali takaran saji. Jadi untuk satu kali takaran saji sendiri dia butuh 228 gram bubuk. Jadi untuk rasio proteinnya 52/228 yaitu 22,8. Untuk rasio proteinnya dan makronutrisinya aku lihat ini semua sama kayak Evomesh yang dulu. Nomor 2, sekarang kita akan bahas dari ingredients-nya. Kalau kita lihat di sini, ingredients yang pertama disebut yaitu whey concentrate. Ini sedikit berubah karena dulu kalau aku lihat itu yang disebut pertama adalah bubuk whey. Beda sama whey concentrate. Lalu untuk sumber protein sendiri, aku lihat ini ada yang tambahan yang baru yaitu ada soy protein isolate. Untuk sumber karbohidratnya sendiri, aku lihat itu mirip-mirip kayak dulu bubuk oat, maltodextrin, beras merah, dan beras coklat. Lalu apakah Evomesh ini bisa untuk kalian yang laktos intoleran? Jawabannya belum, karena tetap bahan baku utamanya adalah whey protein concentrate. Berarti yang kalian yang alergi laktosa belum bisa menggunakan Evomesh ini. Lalu di sini ada yang spesial menurutku. Kalau yang di yang lama itu tidak dicantumkan ada penyapa pemanis buatan atau pemanis alami. Di Evomesh yang baru ini ternyata dia menggunakan glikosida steviol atau kita biasa kenal dengan nama stevia sebagai pemanis alaminya. Dan menurutku ini adalah langkah yang bagus banget yang diambil Evomesh karena dia menggunakan pemanis alami. Nomor 3, sekarang kita akan bahas dari profil asam aminonya. Di sini dia nggak jelasin sama sekali soal profil asam amino detailnya. Cuma untuk di nutrition pack-nya sendiri aku lihat dia mencantumkan BCAA dan glutaminnya. Untuk satu kali takaran saji sendiri dia mengandung 11 gram BCAA dan 8,5 gram glutamin. Sekarang nomor 4 kita akan bahas dari kode BPOM-nya. Nah, ternyata untuk yang rasa coklat hazelnut sendiri kode BPOM-nya berbeda dengan kode BPOM yang lama. Kalau aku lihat Evomesh yang lama itu kode BPOM-nya adalah pangan tambahan olahragawan berbasis protein. Sedangkan yang baru ini pangan tambahan olahragawan tinggi energi protein. Setahu saya kalau rasio proteinnya 22,8 harusnya masuk kategori basis protein. Jadi menurut saya malah lebih sesuai yang Evomesh yang lama. Nomor 5 sekarang kita akan bahas dari harganya. Untuk harganya sendiri masih tidak berubah, 10 lbs 750.000 berarti satu kali sajian Rp37.500. Untuk Evomesh sendiri dari rasio protein dan makronutrisi serta kalori sendiri nggak berubah, tetap rasio proteinnya 22,8%. Dari komposisi sendiri ada sedikit perubahan, mulai dari bubuk whey diganti whey concentrate. Selain itu juga ada tambahan soy protein isolate. Selain itu, kalau kita lihat dari pemanisnya sendiri, kalau yang lama tidak dicantumkan pemanis buatan atau alami, di Evomesh yang baru ini ternyata dicantumkan kalau dia menggunakan stevia sebagai pemanis alaminya. Jadi menurutku ini perubahan yang bagus banget. Dulu untuk yang Evomesh lama sendiri dulu tidak disebut BCAA-nya 11 gram dan glutaminnya 8,5 gram. Cuma yang baru ini ternyata disebutkan kalau BCAA-nya ini mengandung cukup besar yaitu 11 gram dan glutaminnya 8,5 gram. Menurut saya ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dari kategori BPOM sendiri saya nggak tahu kenapa bisa berubah, padahal dari makronutrisinya sendiri tidak ada yang berubah. Cuma kalau menurut saya kalau perubahannya ke arah yang lebih baik menurut saya sudah oke banget. Karena biasa yang jelek itu kalau kategorinya harusnya tinggi energi protein jadi basis protein, nah itu jelek. Tapi sedangkan kalau dari basis protein ke arah tinggi energi protein ya menurutku bukan sebuah problem yang besar. Karena intinya kategori BPOM-nya malah bergerak ke arah yang lebih baik. Meskipun menurut saya cukup agak aneh, cuma menurutku kalian bisa abaikan saja ini, tetap fokus sama nutrition fact-nya. Dan aku lihat sendiri dari perhitungan kalorinya pun sesuai, jadi menurutku sudah oke banget Evomesh bisa menjadi salah satu produk lokal yang bisa kalian coba. Sekian review dari saya, semoga bisa membantu. Selalu ingat, dalam milih whey protein atau suplemen apapun, selalu utamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Dadah!